Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan metode algoritma C45 pada sistem pakar prediksi penyakit paru-paru yang disusun oleh saya dengan Dinda dan rekan saya Saraya Ajrina. Berikut penjelasannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengantar, analisis sistem, perancangan model, hasil pohon keputusan, tingkat akurasi, dan kesimpulan. Pengantar. Paru-paru merupakan salah satu organ yang penting bagi manusia, di mana organ ini berfungsi sebagai tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit paru-paru disebabkan oleh zat-zat berbahaya seperti mengkonsumsi rokok secara aktif dan secara pasif, yang mengandung efek toksin dan bersifat karsinogen. Langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah kanker paru-paru adalah dengan mendiagnosa atau memeriksa dari gejala awal penyakit tersebut. Sistem pakar juga dapat digunakan untuk mendiagnosa jenis penyakit berdasarkan pada gejala yang ada, sehingga pemeriksaan dan perawatan dapat segera terlaksanakan. Algoritma C45 adalah salah satu jenis pohon keputusan yang paling terkenal. Algoritma C45 berbasis seleksi atribut memiliki nilai akurasi sebesar 96,81% dengan menggunakan atribut Chi-square Information Gain Relief dengan Critician Information Gain yang memiliki nilai akurasi yang tinggi. Tujuannya ialah menerapkan algoritma C45 pada sistem pakar memprediksi penyakit paru-paru agar menghasilkan tingkat akurasi tinggi. Dan manfaatnya ialah sistem pakar prediksi penyakit paru-paru berbasis algoritma C45 dapat membantu penderita melakukan diagnosa secara mandiri, sehingga mencegah penambahan pasien penyakit paru-paru dan memulai langkah-langkah pengelolaan yang tepat, guna menghindari keterlambatan diagnosa yang dapat mengakibatkan terjadinya komplikasi pada pasien pengidap penyakit paru-paru. Analisis sistem. Analisis sistem yang dibutuhkan sebagai berikut. Pertama, melakukan peninjauan data yang digunakan untuk pengujian, meninjau atribut yang memiliki pengaruh paling signifikan dalam membuat prediksi penyakit paru-paru, melakukan analisis pohon keputusan yang dihasilkan oleh algoritma C45, melakukan peninjauan metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja model seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score, melakukan analisis kesalahan yang dibuat oleh model seperti klasifikasi yang salah dari kasus positif atau negatif, melakukan analisis apakah hasil prediksi memiliki validitas klinis yang sesuai dengan pengetahuan medis, membuat kesimpulan tentang sejauh mana algoritma C45 berhasil dalam mengidentifikasi faktor risiko penyakit paru-paru. Beri analisis kebutuhan pengguna, kami melakukan studi literatur untuk menentukan faktor-faktor risiko penyakit paru-paru yang perlu diintegrasikan. Perancangan sistem. Selanjutnya ada perancangan sistem. Di sini sebelum kita membuat perancangan model, kita akan terlebih dahulu data melihat dataset apa yang sudah digunakan. Di sini kami mengambil dataset dari website Kaggle. Terdapat 11 atribut, di mana satu atribut bertipe integer dan 10 lainnya bertipe nominal. Dataset yang kami ambil yaitu terdapat 30.000 data. Nah, di sini kita akan mengubah tipe data nominal menjadi tipe data binominal. Alasannya karena di sini, di nominal ini kan kebanyakan semuanya bernilai 2. Jadi lebih baik kita ubah menjadi binominal menggunakan operator nominal ke binominal. Di sini parameter filternya kita atur supaya atribut ini akan diambil semua tipe data yang nominal. Dan hasil akhirnya seperti ini. Semua tipe data yang awalnya nominal akan berubah menjadi binominal. Selanjutnya, untuk memberikan atribut ini memiliki row label, kita ganti, kita atur supaya atribut ini bisa memiliki role, yaitu dengan menggunakan operator set role.
Nah, set role ini nanti diisi pengaturan dari nama atribut, yaitu hasil, dan target role-nya menjadi label. Setelah itu, kita juga akan mengubah atribut nomor. Nah, nomor ini kan tipenya integer dan berisi tentang ID seperti itu. Jadi di sini kita juga akan mengubahnya. Set additional role itu kita tambah. Jadi di sini nama atributnya kita tambahkan jadi atribut nomor sebagai target role-nya, ini sebagai ID. Nah, setelah di-apply, nanti hasilnya seperti ini. Atribut no akan berubah menjadi special atribut yaitu ID, dan atribut hasil akan berubah menjadi special atribut yaitu label. Di sini kan yang awalnya atribut ada 11 menjadi 9 atribut karena di sini diganti menjadi special atribut. Nah, selanjutnya karena data sudah dibilang bersih, kita lanjut membuat pemodelannya menggunakan cross validation. Karena supaya kita bisa langsung membagi datanya menjadi training dan testing data. Lalu setelah itu kita juga bisa langsung membuat pemodelannya dan juga bisa mengatur performanya. Di sini kita menggunakan pemodelan decision tree, trainingnya menggunakan decision tree, lalu testingnya kita langsung apply model dan juga menggunakan operator performance. Kita bisa melihat seberapa akurat performa model yang kita buat. Nah, untuk penggunaan samplingnya, kita pakai sampling automatic dengan jumlah validasinya itu sebanyak 10. Nah, lalu dari hasil pemodelannya, yaitu di hasil pohon keputusan sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat jika root atau akar dari pohon ini yaitu merokok. Nah, merokok ini menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam prediksi penyakit paru-paru. Di sini kita lihat status merokoknya aktif, maka kita lihat lagi apakah seseorang ini bekerja atau tidak. Jika tidak bekerja, maka prediksinya akan muncul tidak terkena penyakit paru-paru atau tidak terdeteksi penyakit paru-paru. Tapi kalau dia merokok dan dia bekerja, nah kita lihat lagi apakah dia berumah tangga atau tidak. Jika tidak, maka di pemodelan ini prediksinya tidak terkena penyakit paru-paru. Tapi jika memang iya, maka prediksinya nanti akan muncul ya kalau dia terkena penyakit paru-paru. Nah, selanjutnya, kalau misal status merokoknya itu pasif, dilihat lagi yaitu ada di atribut asuransi. Apakah seseorang ini memiliki asuransi, ya atau tidak? Jika seseorang ini memiliki asuransi dan statusnya pasif, maka prediksi pemodelan ini akan muncul kalau seseorang ini terkena penyakit paru-paru. Nah, kalau memang tidak memiliki asuransi, kita lihat lagi apakah orang tersebut sering begadang atau tidak. Kalau memang sering begadang, maka prediksinya akan muncul sebagai iya. Tapi kalau misal tidak, dilihat lagi dari usianya, antara usia muda atau usia tua. Kalau dia masih muda, maka prediksinya mengatakan akan tidak terkena penyakit paru-paru. Nah, kalau memang usianya sudah usia tua, maka prediksinya akan muncul sebagai seseorang yang terkena penyakit paru-paru. Nah, kalau ini untuk deskripsinya dalam bentuk seperti ini ya. Sama seperti pohon keputusannya, di sini kita juga akarnya akarnya apa atribut yang sebagai akar itu merokok. Merokok aktif dan pasif, lalu cabang-cabangnya ada atribut pekerja dan atribut rumah tangga. Kalau yang statusnya pasif, cabang dari atributnya ini ada asuransi, aktivitas begadang, dan juga usia. Selanjutnya ada tingkat akurasi. Ini adalah hasil akurasi dengan total 94,66%. Berikut ini adalah confusion matrix yang bisa dilihat dari hasilnya di sini.
Selanjutnya, ini ada precision dengan total nilai 90,72%. Berikut ini adalah confusion matriksnya. Nah, berikutnya adalah hasil dari recall dengan total nilainya 100%. Berikut juga confusion matriksnya. Nah, selanjutnya adalah hasil grafik IOC dari pemodelan yang sudah dibuat. Nilai IOC yang dihasilkan yaitu 0,993, yang berarti pemodelan ini dikatakan sebagai pemodelan yang sangat bagus. Kesimpulan, merokok menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam memprediksi penyakit paru-paru. Faktor lain yang paling berpengaruh terhadap penyakit paru-paru selain merokok adalah status pekerjaan, status kepemilikan asuransi, status rumah tangga, aktivitas begadang, dan juga usia. Model memiliki nilai akurasi sebesar 94,66% dan nilai AUSI sebesar 0,993 yang berarti performa model sangat bagus. Oke, terima kasih. Sekian itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.